Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome to Indo Global Mandiri University Virtual Learning. My name is Evi Purnamasari and today I will explain to you the material in sistem operasi atau operating system. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan pertama ya, saya akan membahas tentang di mana pendahuluan dari sistem operasi. Sebelum kita memasuki materi yang lebih jauh, kita bahas dulu dari pendahuluannya ya. Kemudian sasaran mata kuliah. Mahasiswa memahami peran penting sistem operasi dalam menjaga keberlangsungan sistem komputer secara utuh. Kemudian tujuan dan kompetensi lulusan dapat merancang sendiri atau memodifikasi sistem operasi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan, kemudian menguasai dasar-dasar dari sistem operasi sehingga mampu menemukan ya atau mengenali masalah-masalah komputer dan merumuskan menyelesaikan secara ilmiah. Kemudian dapat menilai sistem operasi dan memilih alternatif sistem operasi sesuai tujuan pembangunan dari sistem. Kemudian dapat meningkatkan pemanfaatan sistem operasi sehingga meningkatkan kinerja dari sistem komputer yang ada ya, baik punya pribadi maupun punya perusahaan bagi yang sudah bekerja. Nah, di sini ada syaratnya. Sebaiknya telah lulus mata kuliah pengantar organisasi komputer ya, atau arsitektur ya. Nah, di sini minimal mengenal sistem komputer, kemudian pernah mencoba salah satu sistem operasi, mengenal bahasa pemrograman, terutama Pascal dan C, mengenal struktur data dan algoritma tingkat dasar. Di sini, nah, pendahuluan sistem operasi ya, di mana sistem operasi itu merupakan sebuah penghubung ya, atau penghubung yang mana antara si user dari komputer dengan perangkat keras ya. Perangkat keras itu ya berupa hardware, komputer dan lain-lain ya. Sebelum ada sistem operasi, orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan sinyal analog ya. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulannya masing-masing atau dengan ini ya, fungsinya masing-masing sesuai dengan apa yang telah dibuat dari sistem operasi tersebut. Untuk lebih memahami sistem operasi, sebaiknya kita perlu terlebih dahulu mengetahui konsep dasar mengenai sistem operasi itu ya. Pengertian sistem operasi secara umum, dia adalah pengelola atau mengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Dan dia menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call ya ke pemakai atau ke user sehingga mempermudahkan dan menyamankan pengguna dalam pemanfaatan sumber daya pada sistem komputer itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi dasar dari sistem operasi ya. Sistem komputer pada dasarnya terdiri dari 4 komponen ya. Yang pertama adalah perangkat keras, kemudian yang kedua program aplikasi, yang ketiga adalah sistem operasi, kemudian yang keempat para user ya atau para pengguna. Di sini sistem operasi berfungsi mengatur dan mengawasi penggunaan pada perangkat keras. Di sini ya, oleh berbagai program aplikasi ya yang digunakan oleh para user. Nah, jadi ini saling keterkaitan ya. Fungsinya dia mengawasi semua perangkat keras, kemudian oleh berbagai aplikasi ya, program aplikasi, kemudian yang disertai dengan program dari pengguna atau pemakai ya. Nah, sistem operasi berfungsi ibarat pemerintah dalam suatu negara. Dalam arti di sini dia membuat kondisi agar dapat menjalankan sebuah komputer secara benar atau secara baik. Ya, ada orang yang nggak mengerti komputer, dia tidak bisa mengoperasikannya dengan baik. Ya. Di sini sistem operasi mengatur pengguna
yang mana dapat mengakses sumber daya. Sistem operasi juga sering disebut dengan resource allocation, resource allocator ya. Nah, satu lagi fungsi pentingnya dia adalah sebagai program pengendali ya. Di sini dia bertujuan, mengapa dia sebagai pemrogram pengendali? Dia bertujuan untuk menghindari ketika sistem terjadinya error ya, pada saat penggunaan komputer yang tidak penting atau tidak perlu. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk ke sasaran. Nah, sistem operasi memiliki 3 sasaran ya. Sasaran utama, yang pertama dia harus membuat orang itu atau pengguna dari sistem operasi itu nyaman. Ya. Kemudian dia efisien. Sehingga seorang atau pengguna dari sistem operasi itu diharapkan ketika menggunakan sistem operasi dia memiliki waktu yang efisien dalam penggunaannya ya, sehingga tidak bertele-tele atau tidak lama. Kemudian dia mampu berevolusi ya, di mana sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pengembangan atau pengujian serta pengajuan sistem-sistem yang baru. Nah, di sini ada tujuan dari mempelajari sistem operasi kita agar dapat merancang sendiri ya, kemudian agar dapat memodifikasi dari sistem sesuai dengan kebutuhan, kemudian agar dapat memilih alternatif sistem operasi yang mana yang lebih baik ya. Jadi kita bisa memilih yang mana yang lebih bagus, yang mana itu bisa kita pakai. Kemudian agar dapat memilih alternatif dari sistem sama ya. Kemudian agar konsep dan teknik dari sistem operasi dia dapat menerapkan pada aplikasi-aplikasi lain. Contoh, misalkan dia memiliki satu sistem operasi, dia bisa menggunakannya pada aplikasi-aplikasi lainnya. Jadi pada aplikasi A, aplikasi B dia juga bisa dipakai. Paham ya? Di sini ada pengertian dari masing-masing sistem operasi. Dan mohon maaf, bukan pengertian ya, sebuah sistem yang baik menurut ahli Tannenbaum ya, dia harus memiliki layanan. Yang pertama, pembuatan program. Di sini dia harus menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu para user dalam menulis program. Ya. Kemudian eksekusi. Nah, yang berarti memiliki instruksi atau petunjuk ya, data-data yang harus dimuat ke memori utama. Kemudian pengaksesan input dan outputnya. Di sini dia harus mengambil ahli dari sejumlah instruksi yang rumit atau petunjuk yang rumit dan sinyal kendali yang dapat menjengkelkan. Di sini agar program dapat berpikir sederhana. Misalkan dia ada yang rumit atau oh ini kenapa error, dia bisa mengendalikannya ya. Jadi agar tidak rumit dan dia bisa dapat beroperasi dengan baik. Kemudian pengaksesan terkendali ya. Kemudian pengaksesan sistem yang digunakan dari share system ya. Di sini dia berfungsi untuk memproteksi terhadap sejumlah sumber daya dan data dari pemakai ya. Kemudian deteksi dan pemberian tanggapan pada kesalahan. Kemudian akunting ya, yang artinya sistem operasi bagus mengumpulkan data dari statistik pengguna, beragam sumber daya dan memonitor dari parameter kerja atau memonitor dari sistem kerja dari si sistem itu ya. Nah, di sini ada struktur sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses, manajemen memori, manajemen secondary strong, kemudian manajemen sistem I/O, input dan output ya, manajemen berkas, sistem proteksi, kemudian jaringan, kemudian ada command interpreter dari sistem. Ya, inilah strukturnya.
manajemen proses. Ya, di sini dia dapat bertanggung jawab atas kejadian seperti pembuatan dan penghapusan proses ya dari pengguna dan sistem proses. Kemudian dia bertanggung jawab juga menunda dan melanjutkan sebuah proses. Kemudian dia menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan saat terjadinya deadlock. Ya, itu proses apa? Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi ya. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya, dia di sini untuk menyelesaikan perintah dari si user atau dari si pengguna dari sistem operasi itu. Ya, sumber daya tersebut dapat berupa dari CPU, time, memori berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O, perangkat-perangkat input dan output. Selanjutnya manajemen memori utama. Nah, di sini dia lebih dikenal adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan atau ribuan, bahkan lebih dari ribuan ya. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Nah, memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanannya ya. Kemudian memori utama dapat tempat penyimpanan data yang sementara. Volute ya, artinya dapat menghilang begitu sistem dimatikan. Nah, di sini memori manajemen utama dia bertanggung jawab menjaga track dari memori yang sedang digunakan, kemudian memiliki program yang akan di-load ke memori. Kemudian dia juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan dan mendealokasikan suatu ruang memori sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna. Nah, di sini ada manajemen secondary strong ya. Di sini adalah data yang tersimpan memori bersifat sementara atau kecil ya. Oleh karena itu, dalam penyimpanan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan dari secondary strong yang bersifat permanen, yang mampu menampung banyak data ya. Contohnya hard disk, disket, flash disk dan lain-lain. Nah, sistem operasi ini bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang akan berkaitan dengan disk manajemen seperti free space management, alokasi penyimpanan, kemudian penjadwalan disk. Kemudian ada manajemen sistem input dan output. Di sini ya, dia dapat seragam membuka, membaca, menulis dan menutup ya pada sistem operasi input dan output. Contohnya menggunakan operasi yang sama, membaca berkas pada hard disk, CD-ROM dan floppy disk ya. Komponen sistem operasi untuk sistem input dan output ya, ada buffer, kemudian spooling, kemudian menyediakan driver ya. Sini buffer menampung sementara dari data ke perangkat I/O. Spooling dia melakukan penjadwalan pemakaian dari si user I/O sistem supaya lebih efisien atau antrian dan sebagainya. Kemudian dia menyediakan device untuk driver untuk dapat melakukan operasi secara rinci ya untuk perangkat hardware input dan output tertentu. Selanjutnya ada manajemen berkas. Di sini manajemen berkas ini bertanggung jawab atas pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung serta memanipulasi berkas yang ada di direktori. Kemudian dia juga bertanggung jawab atas meletakkan berkas ke secondary dari strong. Kemudian dia juga bertanggung jawab membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-value ya. Di sini berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis ya, directory, volume dan lain-lain ya.
Nah, kemudian ada sistem proteksi. Dia mengacu untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus dia dapat membedakan antara pengguna yang sudah diberikan izin atau yang belum memiliki izin, ya. Spesifik dengan controls to be enforced, ya. Kemudian provide a means of enforcement, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah jaringan, ya. Jaringan sistem terdistribusi adalah sekumpulan proses yang tidak berbagi memori atau clock. Di sini dia akses tersebut dapat menyebabkan computation speed up, kemudian increase data availability, kemudian enhance reliability. Nah, yang terakhir combine interpreter system. Di sini dia menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut dengan control card interpreter, command line interpreter, kemudian Unix cell. Nah, combine interpreter sistem sangat bervariasi, ya. Dari satu sistem beroperasi ke operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based, kemudian Touch, ya, dan lain-lain. Nah, ada sistem layanan operasi. Eksekusi program, dia menampung kemampuan sistem untuk load ke memori dan menjalankan sebuah program. Operasi I/O, dia pengguna tidak dapat secara langsung mengakses sumber daya, ya. Sumber daya perangkat keras, sistem operasi harus menyediakan sebuah mekanisme untuk melakukan operasi I/O atas dari pengguna. Ya. Deteksi error, menjaga kestabilan sistem dengan mendeteksi error, perangkat keras maupun operasi. Kemudian sistem manipulasi adalah kemampuan program untuk operasi pada berkas. Ya, di sini dia kemampuannya membaca, menulis, membuat, dan menghapus berkas. Komunikasi antara penukaran data informasi antara dua atau lebih dari proses yang ada pada satu komputer. Ada sistem call, ya. Sistem call dia menyediakan interface antara program, ya, dan bagian dari OS, operating system. Sistem call menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Kemudian sering pengguna program harus memberikan data atau parameter ke OS yang akan dipanggil. Contohnya read, buffer, max, size, file ID. Nah, di sini 3 cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi, ada. Yang pertama, melalui register sumber daya di CPU, ya. Yang kedua, dia menyimpan parameter pada data struktur atau table, di sini di memori, ya, dan alamat table ditunjuk oleh pointer yang tersimpan di register. Kemudian yang terakhir ada pass string, ya, melalui stack pada memori dan OS dia mengambilnya melalui pop pada stack tersebut, ya. Ada mesin virtual, sebuah mesin virtual di sini menggunakan misalkan terdapat sistem program atau kontrol program yang mengatur pemakaian sumber daya keras. Contoh program kontrolnya stripe system call plus akses ke perangkat keras. Ya, contoh program memberikan fasilitas ke proses dari pengguna. Konsep
mesin virtual atau virtual mesin, dia menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem. Dikarenakan tiap mesin virtual dia terpisah dari mesin virtual yang tempatnya untuk yang lain. Jadi antara mesin virtual 1 ke mesin virtual 2 dia terpisah. Ya, namun hal tersebut dapat menyebabkan tidak adanya sharing sumber daya secara langsung. Yang mana mesin virtual itu merupakan sebuah alat yang tepat untuk penelitian dan pengembangan dari sistem operasi. Konsep mesin virtual susah untuk diimplementasikan ya. Sehingga dengan usaha yang diperlukan untuk menyediakan duplikasi dari sebuah mesin utama. Nah, kemudian yang terakhir ada sistem generation sysgen ya. Sistem operasi dirancang untuk dapat menjalankan atau dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfigurasi untuk setiap komputer yang ada. Ya. Program sysgen mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Booting memulai komputer dengan meload kernel bootstrap program. Kode yang disimpan di code room yang dapat menempatkan kernel, memasukkannya ke dalam memori dan memulai eksekusinya. Well, this is the end of the video for sistem operating system pada pertemuan 1 ya. Thank you very much for watching the video. If you have further question, feel free to contact me. See you on the next video with diverse material. Stay healthy and happy. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.